Oke, jadi kalau saya pribadi menyimpulkannya itu karburatornya yang paling banyak kelebihannya adalah karburator yang Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Pada video kali ini saya mau membahas nih tentang karburator yang recommended nih buat Vespa teman-teman. Mungkin kalau yang karburatornya trouble, mau ganti karburator, bingung, ini videonya semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi sebelum video ini dilanjutkan, buat teman-teman mungkin yang baru hadir di channel saya yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tombol subscribe-nya ditekan dulu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol jempol ke atasnya bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lainnya melalui media sosial teman-teman. Oke, karena ini motornya motor Vespa, berarti saya akan membahasnya dulu pakai karburator yang Vespa dulu. Dan untuk karburator Vespa ini itu memang cara kerjanya sama persis dengan karburator Jepangan, cuma yang membedakan di sini untuk karburator Vespa di sini lebih ringkas ya. Untuk karburator Vespa itu hanya ada cuk, pelampung, kemudian di sini ada yang namanya saringan bensin. Di sini langsung saringan bensinnya jadi satu. Kemudian di sini ada dua lubang ini ya, dua lubang ini itu untuk spuyer bensin dan spuyer angin kayak gitu. Jadi untuk spuyer bensin itu untuk konsumsi bahan bakar tenaga atasnya, untuk yang spuyer angin itu untuk tenaga bawah atau bisa buat mengontrol yang namanya itu ya warna businya. Jadi irit ataupun boros atau hitam atau warnanya putih dari busi itu dari spuyer angin itu sendiri kayak gitu. Dan yang membedakan di sini untuk karburator Vespa, dia nggak dilengkapi yang namanya jarum ya. Jadi kalau untuk karburator Jepangan kan ada tuh jarumnya kayak gini nih. Contoh, nih ada jarumnya. Kalau skepnya diangkat ada jarumnya tuh, kelihatan ya, ada jarum yang menusuk ke bawah kayak gitu. Dan juga ada nozzle-nozzlenya yang ada di bagian bawah kayak gitu. Jadi untuk perbedaannya secara fisik sebetulnya sih sama saja, yang membedakan ada jarum dan tidak dari karburator Vespa dan Jepangan kayak gini. Oke, setelah tadi saya sudah jelaskan yang namanya perbedaan secara singkat atau cara kerja karburator Jepangan dan Vespa ini, yang membedakan tadi kan ini ya, jarum skepnya ada jarumnya. Kalau Vespa kan nggak ada. Langsung masuk ke tahap pemasangan. Tahap pemasangan saya mau ngebahasnya yang Vespa dulu. Kalau Vespa ini pemasangannya agak cukup ribet ya, beda sama karburator Jepangan. Kalau yang kepasang di Vespa saya kan Jepangan tuh, nanti saya bahasnya nanti saja karena ini Vespa ya, berarti saya yang saya jelaskan dulu Vespanya dulu. Kalau karburator Vespa itu pemasangannya nggak langsung plug ke mesinnya, langsung plug-plug itu enggak, tapi harus ada yang namanya ini mangkok karbu. Ini kalau Vespa, teman-teman Vespa enggak itu ya, enggak asing sama yang namanya mangkok karbu. Jadi ini sebelum karburator kepasang, mangkok karbunya dulu tuh kepasang. Nah kayak gini, habis itu baru ini karburator Vespanya kepasang. Nah setelah dipasang kayak gini, di sini kan juga ada bautnya. Ini bautnya langsung menuju ke mesin atau ke blok mesinnya kayak gitu. Habis kayak gitu kasih nih tutup. Nah kayak gini. Jadi kalau mau ada trouble nih, mau dibetulin atau mau dibersihin agak ribet juga. Buka lagi kayak gini. Ini juga ada bautnya lagi. Bautnya sini depan belakang. Ini depan belakang. Kemudian kalau mau dilepas ya kayak tadi, bongkar lagi nih baut yang buat karbu yang tadi ya kayak gini. Kemudian yang parahnya lagi, kalau biasanya teman-teman mungkin kalau udah pengguna Vespa lama itu ya, mungkin pernah ngalamin yang namanya gas itu nggak turun cepet. Itu biasanya karena sini nih packing atau perpak yang ada di mangkok karbunya dia udah mulai basah tuh karena oli kayak gitu. Jadi minta ganti yang lebih kering.
Nah, itu yang kadang sering banget jadi masalah. Tuh, kalau karburator Vespa gitu. Kemudian kalau karburator Vespa, selain repot untuk bongkar pasangnya, dia yang sering banget jadi masalah itu di bagian sini nih, namanya deksel. Deksel itu yang lengkap nih, di dalamnya itu ada yang namanya saringan bensin, kemudian ada yang namanya pelampung. Jadi di dalamnya sini itu lengkap banget jadi satu di sini. Dan di sini itu sering juga lengkap jadi permasalahan di dekselnya itu kayak gitu. Mungkin teman-teman sering banget ya yang mengalami, mungkin karena telat bensin, kemudian bensin sering banjir sampai knalpotnya itu ngeluarin bensin terus. Ya, ini penyebabnya di deksel kayak gitu. Itu kekurangan dari karburator Vespa. Oke, cukup ya untuk karburator Vespanya penjelasannya. Mungkin kalau yang lebih paham lagi untuk penjelasan tentang karburator Vespa bisa ditambahkan di kolom komentar. Silakan aja ya sharing-sharing di kolom komentarnya. Langsung saja ya, nanti saya lanjut ke penjelasan yang karburator Jepangan. Nah, ini ya, langsung lanjut saja ke karburator yang Jepangan. Jadi untuk karburator Jepangan itu lebih kompleks untuk penyetingannya ya, beda sama Vespa. Kalau Vespa kan penyetingannya hanya spuyer angin, spuyer bensin, mau diiritkan atau mau diboroskan dari dua spuyer itu gampang banget ya. Kalau karburator Jepangan itu lebih kompleks. Lebih kompleksnya gimana sih, Mas? Nah, ini lebih kompleksnya di dalam sini, di dalam karburatornya itu ada namanya pelampung. Pelampung dan juga ada spuyer angin sama spuyer bensin sama juga. Yang menambahkan lagi untuk tingkat keiritan atau keborosan dari karburator Jepang itu, di sininya juga ada yang namanya jarum karburator. Ini kalau teman-teman ngebuka gini kelihatan ya, itu ada jarumnya di tengah. Ya, ini juga berpengaruh ke settingan bahan bakar. Semakin jarumnya itu semakin turun, semakin irit. Tapi kalau settingannya dinaikkan, otomatis semakin boros. Kayak gitu. Jadi ini lebih kompleks. Dan untuk pemasangannya itu juga lebih simple untuk karburator Jepangan. Jadi karburator Jepangan itu kalau mau bongkar pasang tinggal ini ya, ngelepasin klemnya tinggal dilepas. Kemudian kalau mau ngelepasin gas tinggal ininya aja, tutup dari karburator untuk skepnya dilepas, skepnya tinggal ditarik, otomatis sudah lepas semua. Tinggal karburatornya diturunkan, mau dibersihkan, mau disetting ulang ataupun gimana terserah kayak gitu. Jadi kelebihannya banyak tuh kalau karburator Jepangan. Hanya kekurangannya satu nih, kalau mau pasang karburator Jepangan teman-teman harus punya dulu tuh manifold atau intake. Ini manifold atau intake itu ada dua macam. Ada yang pakai manifold kodok, ada yang pakai membran, maksudnya yang manifold susun atau tumpuk. Kemudian ada lagi tuh yang versi luarnya manifold malosi, ada ya. Jadi manifold malosi itu cuma model manifold, nanti saya kasih gambarnya. Model manifold dari mesin langsung keluar ke karburator tanpa ada membran dan lain-lain kayak gitu. Dan lebih ringkas juga, tapi kekurangannya kalau pakai manifold kayak gitu, ada tuh beberapa Vespa yang ruangannya terbatas. Kayak contoh untuk Vespa Excel, kalau mau dipasang ini manifold kayak gitu, manifold intake, kalau pakainya yang susun pasti ada mentok, sedikit mentok di bodi yang bagian dalam. Ya, teman-teman boleh membuktikan sendiri kalau Vespa Excel di sininya mepet banget ya. Di bodi sininya mepet banget, jadi susah. Itu solusinya gimana, Mas? Kalau Excel pakainya manifold yang apa yang recommended? Kalau yang recommended itu untuk Excel ya, Excel saya sarankan pakainya yang malosi tanpa membran. Itu kalau tanpa membran itu dengan catatan hisapannya enggak itu ya hancur total atau hisapannya dilepas.
Biasanya kalau hisapannya udah rusak itu solusinya harus pakai manifold yang ada membrannya. Kayak punya saya gini nih, ini dikasih membran karena hisapannya udah mulai kurang bagus. Dan kalau pakai membran itu lebih awet ya, ibaratnya kalau orang naik Vespa suka kenceng-kencengan itu lebih recommendednya pakai yang membran kayak gitu. Itu yang bikin kekurangannya. Kemudian kekurangannya lagi kalau karburator Jepangan, mungkin Vespa-Vespa yang pakai karburator Jepangan itu masih jarang, maksudnya kebanyakan masih suka purist alias suka yang Orion, masih pakai karbu yang bawaannya. Ini kalau yang Jepangan, kekurangannya selain harus pakai manifold, kekurangannya lagi teman-teman juga harus ini beli kabel gas. Kabel gasnya nggak bisa langsung plug and play pakai kabel gas yang bawaan Vespanya. Jadi kabel gasnya yang panjang, yang baru, yang belum dipotong sesuai apa namanya kebutuhan dari karburator Vespa. Jadi ukurannya juga lebih panjang tuh. Kemudian ditambahin lagi nih, tambahan kayak namanya ini ya, selongsong kawat. Jadi ini tambahan buat selongsong kawatnya. Jadi serba ditambah semua. Kalau mau dikasih karburator Jepangan itu harus ditambah-tambah lah, nggak langsung plug and play itu enggak. Kemudian ketambahan lagi nih, kekurangannya lagi untuk karburator Jepangan nggak langsung yang namanya bisa di starter nyala, itu nggak bisa, pasti nyalanya cuma sebentar. Teman-teman bisa membuktikannya, yang ada pasti karburatornya kadang kekurangan bensin atau tekor. Itu penyebabnya karena bensin yang dari tangki juga nggak langsung masuk ke karburator Jepangan tuh, karena posisinya karburator Jepangan lebih tinggi daripada tangki bensinnya. Apalagi kalau buat boncengan tuh, mesin naik, tangki turun, satu bodi ini Vespa turun semua gitu kalau ada beban tambahan. Itu solusinya gimana mas? Solusinya pakai ini, membran. Pakai membran bensin itu punya Karisma nih, tambahannya gitu. Jadi otomatis bensin bisa ketarik habis masuk ke karburator saat nyala. Dan kalaupun mau pakai membran Karisma gini, teman-teman harus ngasih jalur udara vakum nih. Jalur udara vakumnya ambil dari mana mas? Ambilnya dari sini, manifold. Manifoldnya dilubangin, dicowakin tuh, kasih lubang, kasih jalur, kemudian dilem ulang. Nah ini kasih selang kayak gini buat buka tutup yang namanya ini vakum kayak gitu. Dan kelebihannya kalau pakai karburator Jepangan kayak gini, dia lebih irit bahan bakar. Teman-teman boleh bisa membuktikannya, walaupun secara karburatornya lubangnya lebih gede tuh, lebih gede, mungkin 2 kali lipatnya Vespa. Ini Vespa yang kanan, yang kiri Jepangan. Tuh, ini jempol aja bisa muter di dalam ini, di dalam karburator Jepangan. Kalau yang Vespa pas nih ya, pas ini satu jempol masuk kayak gitu, bedanya di situ. Kemudian selain ini lebih irit karburator Jepangan, itu keuntungannya lagi yaitu karburatornya nggak pernah yang namanya banjir. Jadi buat teman-teman, karburator pakai Jepangan kayak gini nggak pernah yang namanya banjir, bisa dibuktikan sendiri itu kelebihannya di situ. Atau yang satunya lagi kelebihannya itu kalau buat tarikan, buat tenaga ini lebih mantep nih karburator Jepangan. Padahal dia lebih irit tapi dia lebih bertenaga kayak gitu. Oke, untuk yang terakhir ya. Jadi untuk terakhir yang paling membedakan sekali nih untuk perbedaan antara kedua karburator ini dari cara menyalakannya nih. Nyalain mesinnya juga udah beda otomatis. Bedanya gimana sih mas? Oke, langsung saja dari yang karburator Vespa dulu. Untuk karburator yang Vespa dulu ini, yang Vespa itu cara menghidupkannya itu kalau pagi nih, terutama kalau pagi atau mungkin lama nggak nyala, pasti nih temen-temen kalau masih karburatornya masih standar kayak gini, kalau mau sekedar nyalain Vespa aja
Vespanya pasti harus miring kayak gini. Itu kenapa? Karena kenapa harus dimiringkan? Jadi ibaratnya itu kayak ngecuk ya. Cuk itu sebagai cuk. Vespa kan harusnya cuknya itu ditarik ya, ditarik biasanya ada di bagian depan di bawah jok itu ada tuas buat narik cuknya. Tapi biasanya teman-teman pada mager tuh, maksudnya itu daripada dicuk pun nggak langsung sekali jadi untuk menyalakannya, biasanya lebih enak dimiringkan. Kenapa? Kalau dimiringkan itu karburator dapat suplai nih bensin dari tangki masuk ke karburator, sedangkan yang dari karburator langsung tuh dibuang ke arah mesin, ke arah hisapan kayak gitu. Makanya harus dimiringkan. Untuk videonya kalau yang penasaran nyalainnya gimana, ini ya saya puterin ya. Nah itu ya untuk videonya. Jadi untuk menyalakannya itu memang harus benar dimiringkan itu. Jadi khasnya itu di situ kalau karburator Vespa. Kemudian untuk karburator yang Jepangan itu juga punya gaya lagi itu. Gayanya ya ala ke Jepang-Jepangan kayak gitulah. Kenapa ke ala Jepang-Jepangan? Ya ini karburator Vespa kalau mau dinyalain itu kan standar karburator Jepangan. Itu kalau mau dinyalain itu kan harusnya ada ini ya, tuas untuk cuknya juga, ini ada tuasnya. Cuman biasanya kalau udah dipasang di Vespa, biasanya tuh udah nggak dikasih yang namanya kawat cuk tuh. Jadi udah nggak pernah ada yang pasang kawat cuknya kayak saya sendiri. Jadinya gitulah. Kalau mau ngecuk gimana mas caranya? Iya caranya dia sedikit pamer, buka tuh tepong kanannya biar kelihatan mesinnya tampilannya gimana ya. Walaupun spek mesinnya sih standar-standar aja, hanya kelihatan looknya racing di karburatornya. Ya intinya gitu ya. Setelah dibuka tepongnya, teman-teman harus tuh yang namanya kalau nggak ada tuas cuknya kayak gini, tutup nih lubang pluk kayak gini, tutup sambil diengkol. Setelah diengkol, kalau udah kerasa basah nih tangan, dilepas, dinyalakan, pasti tuh Vespa udah langsung nyala kayak gitu. Mau lihat videonya saya puterin nih setelah ini. Nah, jadi untuk kedua karburator ini selain banyak kekurangan dan kelebihannya secara masing-masing dari karburatornya, karburator ini juga memiliki gaya atau ya ibaratnya trik sendiri buat menyalakan mesin di Vespanya kayak gitu. Ya jadi buat teman-teman silakan ya, tergantung pilihan teman-teman sendiri mau pakai karburator yang Jepangan atau mau pakai karbu yang Vespa yang asli kayak gitu. Oke, akhirnya untuk pembahasan kelebihan atau kekurangan, kemudian sampai gaya atau trik cara menyalakan mesin Vespa setelah ganti karburator atau mungkin masih bawaan karburator Vespanya sudah dibahas semua di video yang tadi. Kalau yang belum paham atau mungkin ada sedikit pertanyaan, silakan diulang lagi videonya. Kalaupun memang di videonya nggak ada dari pertanyaan teman-teman, silakan tanyakan aja di kolom komentarnya, silakan diisi saja kayak gitu. Oke, mungkin untuk saya pribadi kalau menilai dari kedua karburator ini, kalau untuk yang suka purist ke arah standar-standaran, tampilannya lebih orian, saya saranin tuh pakainya yang kayak gini, pakai karburator Vespa bawaannya kayak gitu. Cuman penyakitnya ada tuh kayak tadi yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi ada kekurangannya sendiri ya, antara karburator Vespa dan Jepang itu ada kekurangannya masing-masing kayak gitu. Kemudian kalau yang ini
karburator Jepangan, dia ya kalau saya pribadi melihat keuntungan poin-poinnya lebih banyak ke karburator Jepangan ya daripada ke karburator Vespa kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih memilih ke arah puris, apa boleh buat, pilihannya cuma satu, kembali lagi ke karburator ke Vespa kayak gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk videonya, pembahasan mengenai kedua karburator ini ya, Vespa dan juga karburator Jepangan kayak gitu. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya bagi yang sama-sama pengguna Vespa juga. Mungkin masih bingung tuh karena karburatornya mau diganti, mau kembali lagi ke Vespa atau modif ke arah yang Jepangan racing-racingan kayak gini. Oke, mungkin cukup segitu saja video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.